Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat nikmah Ramadan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur berkat karunia anugerah rahmat yang Allah kasih kepada kita, dan wajib kita mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan peluang hidup yang Allah kasih kepada kita sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di Ramadan tahun ini Allah pertemukan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang penuh dengan segala kelebihan dari segala kelebihannya. Bahkan kalau orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, Allah mencanangkan sebuah pencapaian yang sangat jelas berdasarkan Al-Quran, la'allakum tattaqun. Artinya, kalau kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dipastikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu menjadi persoalan, sudah berulang-ulang kali kita ketemu sama bulan Ramadan. Seandainya kalau kita kalkulasikan dengan hitungan matematika, minimal target 2 poin aja kita capai dalam satu kali pertemuan Ramadan. Hingga saat ini tentunya sudah berulang-ulang kembali dan semakin tinggi ke tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur saya 45 tahun. Dikurangi akhir barik 15 tahun, berarti saat ini Ramadan yang ke-30. Seandainya satu kali Ramadan mendapatkan 2 poin, dan Ramadan tahun ini sudah mencapai 60 poin, dalam arti udah bener-bener menjadi orang yang bener banget, orang soleh banget, orang takwa banget. Tapi kenyataannya begini-gini aja, bener banget juga kagak, bejat banget juga kagak, begini-gini aja rasa-rasanya. Maka dari itu sahabat nikmah Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ukur keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Ukurannya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya beliau katakan prinsip takwa itu ada 4. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa memiliki rasa takut kepada Allah yang maha agung. Kalau orang sudah memiliki rasa takutnya kepada Allah yang maha agung, dimungkinkan orang tersebut memiliki keimanan yang sempurna dan ketakwaan yang sempurna. Kalau iman yang sempurna, takwa yang sempurna, maka tingginya rasa takut kepada Allah dan hubungan baik kepada Allah, dan juga baik hubungan dalam konteks sesama kebersamaan. Kita lihat bagaimana sejarah Bilal bin Rabah ketika memeluk agama Islam. Berbagai macam cambukan, siksaan, deraan yang dialami oleh beliau, tapi tetap Bilal bin Rabah berpegang pada tauhidnya. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya, rasa pedihnya cambukan yang dihantam kepada beliau. Dan itulah orang-orang yang bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah yang maha agung. Apalagi saat ini hadirin sahabat nikmah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan orang saat ini takutnya bukan takut sama Allah, takutnya mahal hal dunia. Orang udah takut susah, takut miskin, padahal hidupnya udah miskin. Kalau orang kaya takut miskin masuk akal, orang susah takut miskin lah keder, bener nggak? Udah susah takut miskin lah keder, kalau orang kaya takut miskin masuk akal. Begitu. Jadi kesusahan yang Allah kasih kepada kita, kalau tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebaik-baik mungkin memelihara iman kita kepada Allah, maka kehidupan kita diatur oleh Allah.
Apalagi Ramadan, wah, udah menjelang akhir-akhir mau lebaran. Udah banyak yang keder itu imam. Belum beli apa-apa, Ramadan takut ya, bukan takut kepada Allah, takut sama bini. Takut sama anak. Rakaat pertama udah tahiyat, udah witir aja. Makanya kalau tanam rasa takut kita kepada Allah, insya Allah Ramadan tahun ini Allah akan berikan keberkahan buat diri kita. Bukan hanya diri kita doang, tapi anak dan istri kita juga Allah cukupin. Tapi dengan catatan, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tuh, al-khauf minal jalil, takut, tanamin rasa takut kepada Allah. Udah, jangan lihat kehidupan orang mulu dilihat-liatin, iya kan? Iya, lihat diri kita dulu dong. Jauh mana ukuran iman kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip takwa menurut Imam Ali, ar-ridha bil qalil. Ini terkait dengan nasib. Menerima karunia Allah, seberapapun yang Allah kasih sama kita, ridho. Kan yang bikin orang uring-uringan kan apa itu? Bukan masalah banyaknya banda, bukan. Yang bikin orang itu galau, uring-uringan, bukan masalah dia punya banyak banda, harta, bukan. Tapi dia belum bisa menerima ketentuan keridhaan yang Allah kasih. 50 juta dia sehari penghasilan, tapi dia nggak ridho, susah hidupnya. Tapi 50.000 Allah kasih, dia ridho, insya Allah tenang. 20 juta masih ada di angan-angan kita, 20 juta, cuma ngambil ada sulit, tapi udah ngambang, itu udah puyang banget. Lah kita, jangan kata 20 juta, gocap masih ada kabaran. Bener nggak? Benar. Yang penting kita ridha bil qalil, itu menerima ketentuan yang Allah kasih kepada kita, walaupun sedikit, syukuri nikmatin, Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Yang bikin kita galau tadi, nggak menerima, belum bisa menerima karunia yang Allah kasih kepada kita, itu nggak ada uring-uringan mulu hidup, mungsang-mangsing. Mau keluar rumah pentok tiang, mau main ke potok utang, begitu. Mungsang-mangsing hidup. Ya, insya Allah. Kalau kita prinsipnya kepada Allah, apa dikatakan Imam Ali ukurannya, ar-ridha bil qalil, yaitu menerima ketentuan yang Allah kasih kepada kita, insya Allah. Hari ini kita dikasih sama Allah, kita minum kopi, nikmatin kopi. Jangan pernah pikirin susu. Kopi ada, susu kita pikirin, habis kita banting tuh kopi. Tuh, hidup kudu menerima. Maka, ini buat orang susah nih, ya. Buat orang susah. Makanya kalau orang susah itu, ya jangan lihat kesusahan hidup kita. Kalau kesusahan hidup kita yang kita lihat, kita mongsang-mangsing hidup. Tapi satu sisi kesusahan yang Allah kasih kita nih, dilihat sisi enaknya, itu nikmatnya banyak. Apa nikmatnya? Kalau ibadahnya rada-rada kurang. Orang mau pergi haji, bagi orang yang punya duit. Manis tato ila sabil. Orang susah, iya nggak berangkat aja, nggak duit kagak punya. Sodako zakat, ya orang duitnya banyak. Orang susah, nerima zakat, kan begitu. Bener nggak? Coba orang kaya mencari kebahagiaan. Orang kaya nih mencari kebahagiaan susah. Dia mau jalan-jalan ke puncak aja, kudu nyiapin mobil, nyiapin bensin, nyiapin etol, buat makan. Kan susah tuh mencari kebahagiaan. Tapi orang susah, kebahagiaan dia nggak ngurangin apa-apa. Pada numpang adem aja udah. 3 bulan masih ingat tuh, enak jadi orang susah. Masya Allah. Orang kaya mampir ke rumah kita, kita kasih makanan ubi, kopi dan sebagainya, udah biasa. Ya orang susah mampir ke orang kaya, ditawarin makan, emang dari pagi belum makan. Begitu dikasih makan kayak di surga. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat nikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, malam ini kita bahas cuma 2 ayat dulu. Prinsip ketakwaan kita, yang pertama al-khauf minal jalil, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Maha Agung. Lalu yang kedua, menerima ketentuan karunia Allah walaupun sedikit menerima, dan itu akan menjadi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi, siapa orang yang menerima ketentuan Allah, ridho Allah, karunia Allah, agnan nas takuna agnan nas, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang kaya. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan, sahabat nikmah Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah
Besok kita ketemu, berjumpa kembali acara gelombang yang sama. Dari kami tim Gajah Gijik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.